Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat hari Minggu. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada Ibu Bapak Sidang Jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya. Meskipun kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Gereja Sion mengajak Ibu Bapak Sidang Jemaat mengikuti ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 secara online. Semoga melalui ibadah ini iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada minggu ini Pendeta Rusna Awara STH, pembacaan berita jemaat dan pengantar Diakon Adianson Babu, menyerah dan menerima Alkitab Penetua Willem W. Musa, liturgus Penetua Dewi Pengendaeng, pembacaan Alkitab Diakon Mumpung Air Santosa, pemimpin persembahan Diakon Joni Babu, organis Diakon Febriana Putri, song leader Saudari Yurika dan Saudari Yurina, multimedia dan editing video Diakon Randy Aningkis, Diakon Dede A. Milano, Saudara Prendi Wiguna dan Saudara Nopendri. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 21, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku.
Sidang jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa, yaitu doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Tuhan, sekarang ini kami datang mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan yang telah kami perbuat. Ampunilah kami karena kami sering menyakiti sesama kami. Ampunilah kami karena seringkali merampas hak orang lain dan merugikan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan karena kata-kata kasar yang kami lontarkan kepada sesama kami. Ketika kami seringkali memfitnah dan membenci, serta hidup dalam iri hati. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami tidak setia dengan pasangan dalam kehidupan pernikahan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kesombongan yang kami tunjukkan. Dan ketika kami menganggap rendah terhadap orang lain. Sungguh besar dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Tolonglah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami terus diperbaharui setiap hari dan kembali menjadi umat-Mu yang taat dan setia, serta hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya hanya Engkau-Lah yang dapat memulihkan kehidupan kami. Hanya Engkau-Lah yang dapat membawa kami kembali kepada jalan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita sambut petunjuk hidup baru tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 129, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kau perkasa, ku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tenteram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 29 ayat 15 sampai ke 28 dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub,
Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bekal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Jilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, yang nanti akan kita akhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami punya kesempatan untuk dapat kembali mendengar firman. Karena firman-Mu itu adalah firman yang kudus, yang memberikan kehidupan bagi kami, yaitu memberikan kehidupan rohani kami untuk terus bertumbuh di dalam menjalani hidup ini. Bapa di sorga, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kepada kami dikaruniakan hikmat dan pengertian,
sehingga oleh firman-Mu kami terus diubah dan diperbaharui menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33, diteruskan pada ayat 44 sampai ayat 52, yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kerajaan sorga merupakan berita penting di dalam firman Tuhan. Dan berita tentang kerajaan sorga itu merupakan berita yang berulang-ulang kali disampaikan. Bahkan Yesus sendiri pun berkali-kali menyampaikan hal tentang kerajaan sorga, atau disebut juga dengan kerajaan Allah. Kenapa hal itu dilakukan? Karena memahami kerajaan sorga ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan.
Oleh karena itu, jikalau ditanyakan kepada saudara, apa menurut saudara kerajaan sorga itu? Silakan saudara menjawabnya. Jawaban saudara atau jawaban kita mungkin berbeda, walaupun maksudnya sama. Barangkali di antara jawaban itu ada yang berbunyi seperti ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kerajaan sorga itu adalah tempat yang maha indah. Atau kerajaan sorga itu adalah tempat kebahagiaan abadi. Bisa saja seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan sorga itu adalah satu tempat yang disediakan oleh Allah, bebas dari kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit di sana. Bahkan orang yang masuk kerajaan sorga itu tidak mengalami lapar dan haus. Ada juga mengatakan bahwa kerajaan sorga itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang benar, di mana orang benar, orang yang percaya dikumpulkan di sana. Ada juga jawaban mengatakan bahwa rumah kerajaan sorga itu adalah rumah Tuhan atau tempat Tuhan bersemayam, atau tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Jawaban-jawaban itu merupakan jawaban yang sangat umum sekali. Dan seringkali kita mendengar jawaban ini. Bahkan di antara jawaban itu juga bisa menjadi jawaban yang kita sampaikan, yang kita pahami selama ini. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, kerajaan sorga atau kerajaan Allah ternyata tidak sekedar hanya menunjukkan pada satu tempat di mana Allah berada atau berkuasa. Tetapi kerajaan Allah adalah juga menunjukkan kepada pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan di sorga dan di bumi. Itu kerajaan Allah. Dan dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, pemerintahan Allah itu dinyatakan di dalam Dia. Di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Demikian juga dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 20 mengatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dengan memperhatikan dari beberapa nas Alkitab ini, maka kerajaan Allah yang adalah pemerintahan Allah, yaitu terdiri dari kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus ini. Inilah yang hendak dinyatakan dan sedang dinyatakan kepada dunia, yang terus-menerus diberitakan dan dihadirkan secara real di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Jadi kerajaan Allah tidak hanya dilihat sebagai satu tempat yang jauh, yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi firman Allah justru menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sesungguhnya hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena sebagaimana dipahami tadi bahwa kerajaan Allah bukan satu tempat saja, tetapi adalah terdiri dari kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Itu kerajaan Allah.
Nah, kuasa kebenaran, damai sejahtera, sukacita inilah yang mau dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Walaupun kita hidup dalam dunia yang penuh dosa ini, yang telah rusak oleh dosa ini, bukan berarti kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Tetapi justru tengah-tengah dunia inilah sejak sekarang manusia sudah merasakan bahwa kehadiran Allah itu sungguh nyata. Kuasanya sungguh hadir, kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Kebenarannya dinyatakan, sehingga manusia mengetahui mana itu menjadi kehendak Allah, mana yang tidak. Nah, ini kebenaran Allah itu dinyatakan, supaya manusia dapat membedakan mana yang baik menurut Tuhan, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi manusia memiliki satu tolak ukur karena kehadiran Allah yang menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga manusia dapat merasakan bahwa sesungguhnya damai sejahtera yang dibayangi dalam kehidupan sorga itu juga bisa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia sekarang ini, yaitu dalam bentuk di mana manusia bisa saling berdamai, saling mengasihi, dan saling menghargai sesamanya. Walaupun manusia juga berhadapan dengan berbagai situasi dan keadaan dalam kehidupan ini, bukan berarti damai sejahtera surgawi itu tidak ia alami. Justru manusia mengakui bahwa dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang membuat kita merasa ada sukacita, ada kebahagiaan, sehingga kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan Allah inilah yang dinyatakan kepada dunia melalui kedatangan Yesus Kristus, yaitu untuk menyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh umatnya, atas seluruh ciptaannya. Kuasa inilah yang mau dinyatakan Tuhan Yesus Kristus melalui beberapa perumpamaan yang telah kita baca pada hari ini. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat 48 mengatakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Melalui perumpamaan ini, pemerintahan Tuhan sedang berlangsung atas umat manusia, di mana Tuhan yang berkuasa, Ia memerintah para malaikat-malaikatnya untuk datang memisahkan orang jahat dari orang benar pada akhir zaman. Jadi sangat jelas sekali melalui perumpamaan ini, Tuhan sedang mau menyatakan bahwa pemerintahannya sedang berlangsung atas manusia. Ia bisa memerintah malaikat-malaikatnya untuk datang memisahkan orang jahat dari orang benar pada akhir zaman. Dan mulai berlangsung dari sekarang, kita dipersiapkan untuk itu. Oleh sebab itu, melalui beberapa perumpamaan tentang kerajaan sorga ini, Yesus sedang menyatakan bahwa pemerintahan Tuhan di sorga dan di bumi yang sedang berlangsung dan akan dinyatakan, di mana rencana Tuhan yang ditaburkan di atas bumi di antara umat manusia, yang telah diberitakan dari sejak dulu, yang dinyatakan berkali-kali kepada umat manusia. Semua kehendak Allah ini ditaburkan
dan kita melihat melalui beberapa perumpamaan ini, tidak satu pun dari rencana Allah ini gagal. Semua yang dikehendaki Allah itu akan berhasil. Karena itu, sebagaimana ia mengatakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang, lalu biji sesawi ini tumbuh menjadi pohon dan burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kemudian ada perempuan mengambil ragi, katanya, lalu mengaduknya dengan tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Tidak ada yang gagal. Ini menyatakan bahwa pemerintahan Allah itu selalu berhasil. Walaupun di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, tetapi kuasa Allah itu tetap melaksanakan satu tindakan untuk memenangkan umat manusia sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui beberapa perumpamaan ini juga sangat nampak jelas bagaimana pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang kokoh, yang kekal selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kuasa Allah itu hadir dan bekerja dalam kehidupan kita umat manusia? Tentu saja setiap orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah, yang hidup dipimpin oleh kuasa Tuhan, maka Tuhan pun akan menyertainya dan ia akan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi jikalau kita dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, maka kita akan mengalami satu pembaharuan. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan akan mengubah kita dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini kuasa Allah yang sungguh nyata dihadirkan di tengah-tengah dunia ini melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jikalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai umat yang dapat dipercaya untuk menerima harta yang berharga. Itu tergambar dalam perumpamaan pada Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Di mana hak kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Di sini Yesus memberikan gambaran bagaimana kerajaan sorga itu merupakan satu harta yang sangat berharga yang dipersiapkan oleh Allah bagi umat miliknya. Dan setiap orang yang menerima harta yang berharga ini, mereka akan mengalami sukacita. Buat mereka inilah puncak dari satu kebahagiaan manusia, yaitu memperoleh harta yang indah ini, yaitu kerajaan sorga yang disediakan oleh Tuhan bagi umatnya. Nah, bagaimana tindakan kita ketika kita dipercayakan hak kerajaan sorga dalam kehidupan ini, yaitu dia melakukan kehendak Allah? Ini yang penting. Ketika kita sudah menemukan harta itu, Tuhan sudah memberikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkannya saja? Atau juga kita tidak peduli lagi karena sudah memilikinya? Tidaklah demikian. Mari kita lihat dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita,
oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita sebagai buah dari kehadiran kerajaan sorga dalam kehidupan manusia. Ada sesuatu harta terindah yang harus kita pelihara dengan baik. Dan Tuhan telah mempercayakan itu kepada kita oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mutiara yang sangat berharga itu bagi orang percaya adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah mutiara yang jauh lebih berharga dari segala mutiara lainnya. Itulah mutiara keselamatan yang hanya ditemukan jikalau kita hidup di bawah kuasa pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bersukacitalah saudara yang telah menemukan mutiara itu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dipercayakan oleh Allah, peliharalah dengan baik. Kerjakanlah apa yang menjadi kehendaknya. Karena kita menjadi bagian dalam rencana Allah yang tak pernah gagal untuk maksud yang mulia bagi keselamatan umat manusia. Supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan selamat hari Minggu. Biarlah damai, sukacita dan kuasa Allah terus memimpin Bapak Ibu semua. Dan kita semua diberikan kekuatan kesehatan dalam melewati masa-masa pandemi saat ini. Kita percaya Tuhan melindungi dan memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena melalui firman Tuhan hari ini, kami ingin agar hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan. Ada dalam kuasa Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kami bisa bertumbuh dalam hidup beriman, yang dapat mengubah hidup kami yang berdosa ini menjadi hidup yang ditebus dan diselamatkan. Oleh kekuatan tangan Tuhan dalam perjalanan hidup yang tidak menentu ini, sukar dan senang kami lewati. Kiranya Tuhan terus memimpin kami dan menolong kami agar menjadi pribadi yang dapat dipercaya untuk menerima dan memelihara harta yang berharga yang diberikan oleh Tuhan, yaitu harta kerajaan sorga yang terdiri dari kuasa, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kami ucap syukur karena melalui Yesus Kristus Tuhan, kuasa kerajaan sorga itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan mutiara kerajaan sorga yang indah, harta yang berharga itu dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus melalui kehidupan iman orang-orang percaya dan yang taat dan setia. Demikian juga kami memohon Tuhan melindungi keluarga dan rumah tangga kami, dan Tuhan memberkati semua usaha dan pekerjaan yang ada pada kami sekarang ini. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau turun tangan dan memberkatinya, sekecil apapun yang kami kerjakan akan memberi hasil yang baik, akan mendatangkan yang baik bagi kehidupan ini. Dan itu juga pemberian Allah yang mau kami terima dan kami kerjakan dengan baik. Kami juga memohon Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu yang Engkau curahkan atas saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang berduka cita,
yang sakit, bahkan oleh berbagai pergumulan yang sedang terjadi. Mereka mampu melewati semuanya itu karena ada kekuatan dan ketabahan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam dunia ini tidak melampaui dari kekuatan yang kami miliki. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon, selamatkanlah bangsa kami dan selamatkanlah kami umat-Mu dalam menghadapi masa pandemi virus COVID-19 ini yang masih terjadi sampai sekarang ini. Kiranya pandemi ini segera dapat teratasi dan kami pun dilepaskan dari belenggu pandemi yang sangat menyesakkan saat ini. Karena hanya kuasa Tuhan Yesus Kristuslah akan terbuka jalan dalam mengatasi berbagai persoalan yang sedang dialami oleh dunia dan bangsa kami saat ini. Kami percaya semuanya Tuhan, karena Engkaulah yang Maha Kudus dan mulia. Karena Engkaulah yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Engkau telah menyatakan kerajaan yang mengatasi seluruh ciptaan, yang mendatangkan damai sukacita di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarkanlah seluruh doa kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita, di mana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang ada tidak ada padamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih apabila pada saat ini kami umat-Mu diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban syukur kami bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang disediakan. Sembari kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 128 ayat 1 sampai 3. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui harta kita yang fana,
Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Seperti air yang mengalir di hatiku, Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, yang
seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti